Hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya. Beragam pengalaman unik seperti memberi makan satwa jadi salah satu hal yang diminati pengunjung. Sejak pagi Kebun Binatang Surabaya ramai dikunjungi oleh warga yang didominasi keluarga dengan membawa anak-anak. Pengunjung antusias melihat koleksi hewan dan menikmati beragam wahana, dan yang jadi favorit adalah memberi makan ikan predator arapaima dan juga satwa jerapah yang diberi nama Wela dan Moritz. Saat ini Kebun Binatang Surabaya tengah mempersiapkan Surabaya Night Zoo. Pengunjung dapat melihat puluhan satwa nokturnal atau satwa yang aktif di malam hari. Libur di sini ya, Mbak? Iya, lihat itu edukasi. Ini lihat apa aja, Mbak, ini tadi? Masih lihat jerapah baru datang. Seneng ya? Seneng ya adek, iya. Makan jerapah. Kalau setiap libur itu emang ke kebun binatang? Iya, di giliran. Selain jerapah, rencananya mau lihat apa aja? Mau lihat gajah. Burung-burung belum, baru datang soalnya. Yang terbaru adalah Mushroom Land atau sering kita kenal dengan rumah jamur. Di sana para pengunjung bisa berfoto dengan satwa, terus kemudian ada berbagai macam satwa yang bisa digunakan untuk bermain-main, dan adik-adik juga bisa bermain-main di sana sepuasnya. Jadi tidak tertentu waktunya ya, terbatas waktunya tidak. Jadi bisa seharian ada di sana. Bagaimana suasana liburan panjang akhir pekan yang akan berlangsung hingga akhir pekan nanti? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Via Irmar yang saat ini berada di Kebun Binatang Surabaya. Via, sejak pagi suasana di KBS ini ramai. Lalu bagaimana siang ini? Semakin banyakkah pengunjung yang datang untuk menikmati hari libur panjang kali ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Seperti tulisan yang ada di belakang saya ini ya, Radi ya, nang KBS lore, yang artinya ayo ke KBS. Yang memang kalau kita ketahui bahwa itulah kalimat yang sering diucapkan oleh warga, tidak hanya warga Surabaya saja, namun juga warga dari luar kota Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, bahkan Lamongan, Tuban. Mereka memilih ke KBS untuk menikmati, untuk menghabiskan libur panjang, salah satunya seperti saat ini. Dan tercatat hingga siang hari ini ada sekitar 10.000 pengunjung yang sudah memadati Kebun Binatang Surabaya. Memang KBS ini menjadi tempat andalan ya, menjadi salah satu tempat favorit siapapun yang datang ke sini, terutama ketika libur panjang seperti saat ini. Karena memang dengan membayar sekitar Rp15.000 per orang, pengunjung bisa menikmati dan juga melihat berbagai macam koleksi satwa yang dimiliki oleh Kebun Binatang Surabaya. Ini kalau kita melihat dibagi ada satwa burung, kemudian juga nanti di belakang itu ada ikan dan lain sebagainya. Tentu ini juga yang harus diperhatikan ya Radi dan juga saudara, ada sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh sejumlah pengunjung. Radi. Ya, seru sekali ya. Tadi saya juga lihat informasinya ada beberapa pengunjung yang memberi makan hewan begitu. Nah, selain kesempatan untuk memberi makan hewan, adakah wahana baru yang ditawarkan oleh KBS di sana, Via? Ya, ada satu wahana baru yang sudah beroperasi, Radi, yaitu rumah jamur. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di rumah jamur ini pengunjung harus membayar biaya tambahan ya sekitar Rp15.000 per orang, di mana di situ bisa foto bebas dengan satwa, salah satunya bisa berfoto dengan burung elang, kemudian juga bisa menikmati berbagai macam kuliner yang ada di dalam rumah jamur tersebut. Namun ada satu lagi wahana yang masih dipersiapkan, kapan akan dibuka untuk publik, untuk umum, ini masih menjadi sebuah kejutan ya, yaitu Surabaya Night Zoo. Nantinya untuk bisa menikmati wahana yang satu ini, pengunjung harus merogoh kocek sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang. Untuk masuknya sendiri tidak bisa satu persatu, Radi, namun dibagi per grup. Satu grupnya ini ada sekitar 25 orang, di mana nantinya di dalam wahana Surabaya Night Zoo ini pengunjung bisa melihat berbagai macam satwa yang aktif di malam hari ya, salah satunya burung hantu, bahkan juga bisa memberikan makan ikan predator yang ada di Indonesia. Nah, itu juga nanti akan menjadi keseruan
tersendiri, Radi, yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Satu larangan yang juga wajib diketahui oleh pengunjung ya ketika melihat satwa, yaitu dilarang memberi makanan apapun selain makanan dari petugas. Tadi ketika saya berkunjung ke kandang jerapah, Radi, ditemukan ada sejumlah pengunjung yang membawa makanan sendiri dari rumah. Niatnya sih ingin memberikan langsung kepada jerapah, namun dari petugas melarangnya karena tidak sesuai standar dari Kebun Binatang Surabaya dan takutnya membahayakan jerapah dan juga satwa-satwa lainnya. Radi. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan situasi liburan di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih.